Langsung. Nih video Babe Darling, kita lihat sama-sama. Video Bos Darling direaksi sama Babe Darling. Iya, iya. Oke, 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim. Bos Darling. Kesimpulannya, ada dua pilihan cara untuk menangani pandemi. Cara globalis yang diusung oleh Bill Gates, WHO, Gavi, dan lain-lain. Kita ketahui bahwa dalam Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang vaksinasi menyebut kerjasama dengan Gavi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kita sudah berkiblat pada aliansi vaksin global. Nah, ini gue senangnya Bos Darling ini begini nih. Dia itu walaupun wujudnya kagak ada, tapi dia by data gitu. Ya, nah ini pertanyaan nih, bener gak nih? Ya jangan dituduh hoax saja. Bener gak itu perpresnya? Bener gak tuh Gavinya? Kalau memang benar memang berpihak kepada globalis ya. Globalis itu siapa? Globalis ya globalis. Siapa saja orangnya ya, salah satunya itu. Siapa? Udahlah itulah, ntar dibeda lagi channel gue. Tapi gak apa-apa ya, demi kebenaran gue lanjutin. Bodoh amatan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara kedua adalah cara penemu PCR dan pemenang Nobel, Dr. Kary Mullis, yang sudah pasti tidak disukai oleh aliansi vaksin global. Kenapa? Karena dagangannya jadi nggak laku. Oh, karena dagangannya nggak laku. Bener juga ya. Bener juga ya. Kita dengerin lagi nih si Bos Darling nih. Ling. Ling manggilnya gue. Gue males manggil bos tuh. Berasa kagak akrab kan. Bos, itu kan kagak akrab ya kayak pimpinan. Kan lu sahabat gue, Ling. Dalam ini, walaupun bentuk lu kagak nyata, gue ngefan sama lu, Ling. Nggak enak, masa gue panggil Dar. Dar sono. Ngopi gue. Ling aja ya, Ling. Jadi caranya Kary Mullis sama siapa itu? Ya itulah, susah ngomong bahasa Inggris gue. Kopinya kopi lokal. Apa hubungannya? Kagak ada, lanjut. Cara globalis adalah perbanyak tes. Ini sumber duit bagi banyak oknum di tengah kesengsaraan rakyat. Bener. Makanya Bill Gates dan George Soros sudah beli produsen alat tes COVID. Benar. Bill Gates dan George Soros sudah beli. Iya, alat tes itu kan beli ya, kagak gratis ya. Bener ya? Berarti dagangan ya? Oh, iya. Lanjut. Oleh karena itu, saya memerintahkan agar testing, tracing bisa ditingkatkan lebih tinggi. Oh, iya. Ini pasti masukan dari para pembantunya. Masukan dari para pembantunya. Nah iya, Pak Jokowi itu kan nggak sendiri ya. Testing, tracing, nah pembantunya orang-orang yang mendapat keuntungan dari jual beli itu ya. Nggak apa-apa ya bisnis ya. Nggak apa-apa lah namanya. Mumpung lagi menjabat jual beli kan nggak apa-apa. Iya kan? Jualan, wah nggak apa-apa. Yang susah rakyat ya nggak apa-apa, kapan lagi jadi pejabat. Mau pejabat itu mau jadi pejabat lu kira gampang, susah. Ngeluarin duit, modal. Jadi mau jual beli, nggak apa-apa, ngopi. Kita gimana? Ya kita kan produk ya. Tubuh kita ini kan market. Ini kacamata ini kan, nah ini produk nih. Dari satu mata, jualan kacamata, frame, ada lensa, ada penyakit mata plus, negatif. Ya kan, plus min, silinder, rabun jauh, rabun ayam, segala ayam dipakai jadi rabun. Ya kan, mata tuh, belum lagi soplen, terus apa itu bulu mata, kan mata semua, jualan kan itu. Iya, jadi kalau para pembantunya mau jualan ya nggak apa-apa bos. Ling, rakyat dagangan, udah biasa. Kita diperjualbelikan. Oh ya begitu ya. Oh sadar dong kita ya. Lanjut. Kalau presiden sudah ngomong begini, hasilnya sudah pasti. Jumlah kasus COVID jadi tinggi terus. Anggaran biaya COVID disetting tinggi. Pemborosan negara dengan iming-iming fasilitas utang yang tak akan mampu dibayar. Nah, ini yang membuat semua di-COVID-kan. Orang sehat diuber-uber tes COVID. Kenapa? Karena ada anggarannya. Betul. Tiap kali tes COVID, duit. Positif COVID, masuk rumah sakit, duit. Pasien mati, penguburan COVID, duit lagi. Tiap hari penduduk diteror dengan propaganda ketakutan lewat statistik dan media-media yang disetting dari jumlah tes.
Propaganda yang dilakukan Pak Komjen. propaganda ketakutan itu berlangsung di seluruh dunia. Nah. Propaganda ketakutan adalah caranya iblis. Caranya iblis. Orang yang ketakutan caranya Hasilnya- iblis. Bentar. Makanya jangan gampang takut, ngomong yang benar gitu. Ini kadang-kadang orang yang berilmu karena takut ngomong malah nggak ngomong karena takut, propaganda ketakutan. Lu kalau ngomong diuber-uber orang, lu kalau ngomong izin praktek lu dicabut. Lu kalau ngomong nggak dapat bagian, lu kalau ngomong dilaporin, propaganda ketakutan. Masa iya sih ngomong sekarang takut? Kan gampang ya ngomong ya. Tapi banyak orang takut ngomong, lebih banyak nyali jempol. Lanjut deh ya, propaganda ketakutan. Babe takutnya sama apa? Takut kalau mati nanti, bukan takut mati, tapi takut kalau mati nanti, gue nggak bisa jawab pertanyaan Munkar Nakir dengan baik. Karena waktu hidup, gue bungkam terhadap kebenaran. Mikir. Pandemi tak akan pernah selesai sampai mereka perintahkan untuk selesai. Mau prokes kayak apapun, pasang masker 10 rangkep, pandemi terus ada. Mau lockdown 1000 tahun pun, tetap aja jumlah Bentar bos, si Darling lockdown 1000 tahun. Umur kita berapa tahun bos Darling? Kadang-kadang bos Darling ya, majas hiperbolanya keren amat. 1000 tahun lu kira kita Ashabul Kahfi? Aduh lanjut. kasus tinggi. Mau divaksin 100 kali pun, tetap pandemi nggak akan selesai. Iya, Ibadah dipersulit, kerja Bener. dipersulit, bernapas pun dipersulit. bener, napas aja dibuat sulit sekarang. Bener. Ini bener nih. Dan gua sekarang berani ngebahas bos Darling ini karena gua tahu sekarang si Darling ini dia melakukan ini dengan bukti-bukti data yang didasari oleh investigasi jurnalistik by FNN. Jadi ada bukti data-datanya, nggak asal ngecap, bukan asal asumsi gua ilmuwan, gua yang tahu ini tentang virus. Kagak, dia punya data by data. Sampai hari ini aja pertanyaannya dia tentang sebab akibat tentang virus COVID penyebab penyakit belum ada sampai hari ini. Dan data-datanya dia lengkap. Makanya gua mau jadi babe Darling aja. Jadi life engineering, kenapa? Hidup Life engineering. pribadi ini yang akan di engineer. Kenapa? Kita bukan barang, tetapi mereka mau bikin kita seperti barang. Nah, bener. Nih Pak Jenderal, gua beli bukunya no. Gua dapat bukunya no. Gua dapat Life Engineering. Kita mau dibikin seperti barang. Lama-lama kita kayak angka aja. Semua ada barcode-nya. Semua kita ada barcode-nya nanti. Mau lu manggil bini lu 01, 02, 09, mah. Bini lu tuh. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang disetting bukan oleh manusia, tapi oleh iblis. Iblis. Hasil akhirnya adalah total control penduduk dunia. Inilah agenda yang sesungguhnya. Bergerak secara masif. Tujuannya cuma satu. Totally control. Totally control. Cara penanganan pandemi yang kedua, yaitu cara penemu PCR, justru sebaliknya. Nah, itu. Hentikan tes, karena memang indikator tesnya yang nggak bener. Nah. Jadi bukan soal alat tesnya, tapi prosedurnya, protokol. Nah ini nih, prosedur alat tes. Alat tesnya bagus, tapi kalau prosedurnya salah, hasilnya ya salah juga. Alat itu kan cuman alat ya, alat-alat. Kalau cara penggunaannya salah ya, kalau alatnya bukan untuk virus ya ngapain dicari buat virus. Protokolnya, indikatornya yang menyesatkan. Nah, Mari kita sama-sama buktikan, indikator tes COVID itu bisa diandalkan atau justru menyesatkan. Nah, Silakan ini tanya nih pada penting. semua yang menamakan diri pakar kesehatan. Tunjukkan fakta dokumen penelitian ilmiah yang jadi dasar pembuatan indikator tes COVID. Apakah itu PCR test, antigen test, rapid test, dan lain-lain. Stop. Buat pakar kesehatan se-Indonesia nih, gue jadi Babe Darling. Sekarang gue yang nanya. Kalau yang Bos Darling ini kan gak ada wujudnya nih. Gue ada wujudnya sekarang. Gue nanya nih, tunjukkan fakta dokumen penelitian ilmiah yang jadi dasar indikator tes COVID, baik itu PCR swab, antigen, rapid test, dan lain-lain. Ayo. Penelitian tanggal berapa, di mana, Penelitian dan yang tanggal paling berapa, di mana? penting adalah halaman berapa pembuktian sebab akibatnya. Nggak usah dengerin teori opini selama berjam-jam. Kita nggak butuh teori-teori textbook.
Hindari itu. Kita nggak butuh teori-teori textbook. Masyarakat nggak butuh teori-teori textbook. Nih, tunjukkan fakta dokumen penelitian ilmiah yang jadi dasar indikator tes COVID. PCR swab, antigen, rapid test, dan lain-lain itu. Penelitian tanggal berapa, di mana? Oleh siapa? Gue tambahin, kan gue Babe Darling. Gue tambahin, penelitian oleh siapa, tanggal berapa, di mana? Dan kalau sudah ada, halaman berapa pembuktian sebab akibat antara tersangka virus dengan penyakit COVID? Apakah benar tuh virus yang menyebabkan COVID?